apakah engkau menyangka akan masuk surga, kata Allah, sebelum kami berikan cobaan kepada kalian dengan cobaan yang mengguncangkan hati, sebagaimana telah kami berikan cobaan yang berat itu kepada kaum sebelum kamu. Benar gak? Kemudian Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, ketahuilah sungguh pertolongan Allah sangat dekat. Assalamualaikum sahabat Smart Skill School. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung kita cari sahabat kita nih, Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya insyaAllah. Amin. Ustadz, enak bener nih. Ini halaman rumah ya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Smart Skill School yang cukup menarik dan jujur. Pertanyaan gini, kok kita yang udah ngikutin aturan, nggak mau riba dan seterusnya, malah kalah sama orang-orang yang pakai riba? Asli, sahabat ini kesel, tapi dia jujur. Coba deh Ustaz jelasin. Ya. Pertanyaannya gitu sih. Oke, gini. Itu kan contoh ketika kita nggak mau ambil riba, tapi hidup kita rasanya susah. Sedangkan mereka yang mau ambil riba, bisnisnya maju, hidupnya sedang, bener gak? Ada yang lebih parah dari itu, men. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dihina, diejek, diolok-olok ketika kaum muslimin ketika itu kalah dalam perang Uhud. Itu orang kafir, orang musyrik Mekah itu bener-bener dah kalau ngomong tuh nyakitin hati. Bagaimana katanya, ente udah perang sama Tuhan ente, udah pakai Tuhan aja perang masih kalah. Sebel kan denger ya. Lah katanya ente kekasihnya Allah, masa dilempar tombak aja gigi bisa copot satu, bener gak? Dukun-dukun kami aja bisa pakai ilmu kebal. Sebel gak dengernya? Ya Allah. Rasulullah SAW waktu itu tentu tidak bisa menyalahkan sahabat-sahabat yang tidak disiplin dalam menjaga bukit Uhud. Pada saat itulah Jibril turun. Apa kata Jibril? Allah mengatakan dalam firman-Nya dibawa oleh Jibril, kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ini dia, Pak. Allah menurunkan sebuah ayat menghibur hati Rasulullah SAW dengan kaum muslimin. Katakanlah, kata Allah, dan tidaklah menimpa atasmu kecuali apa-apa yang telah aku tetapkan, kata Allah. Kecuali apa-apa yang telah aku tuliskan di dalam kitabku, kata Allah. Huwa maulana. Sungguh Allah lah pelindung kalian. Benar gak? Udah, men. Yang namanya juga hidup ya begini. Bukan berarti kalau kita jadi orang baik, maka hidup kita lempeng, nggak ada cobaan, nggak ada musibah, lempeng, tahu-tahu masuk surga. Nggak bisa, men. Dari mana? Dari mana Allah taunya iman kita kalau nggak diuji sama Allah, benar nggak? Bahkan dalam ayat lain, Allah mengatakan, ya Allah, apakah engkau menyangka akan masuk surga, kata Allah, sebelum kami berikan cobaan kepada kalian dengan cobaan yang mengguncangkan hati, sebagaimana telah kami berikan cobaan yang berat itu kepada kaum sebelum kamu, benar gak? Kemudian Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, ketahuilah sungguh pertolongan Allah sangat dekat. Jadi teman-teman semua, Fit, benar gak? Kita yang penting itu usaha jadi orang baik, benar gak? Yang penting itu kita cari keberkahannya, bahwa dalam usaha kita jadi orang baik, ada cobaan-cobaan, ya nggak apa-apa. Orang jahat juga ada cobaan-cobaan. Kita aja nggak tahu cobaan dia kayak apa. Bener gak? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang dapat menimpa kita kecuali dengan izinnya Allah. Jadi teman-teman, tetap semangat, tetap selalu dalam jalannya Allah, tetap selalu pilih cara hidup yang halal,
terus kita mencari keberkahan Allah, jauhkan semua yang haram-haram. Bahwa dalam hidup kita ups and down, dia juga ups and down, bener gak? Apa lu sangka orang yang jahat kagak susah hidupnya? Jauh lebih senep, men. Back to you, Fit. Ya paham Ustaz. Tapi boleh saya tanya lebih lanjut supaya lebih motivasi, apakah ada kelebihan apa atau amalan apa yang kita dapat dengan usaha non riba ini, Ustaz? Dalam setiap kebaikan itu muncul kebaikan. Tapi dalam keburukan itu, di dalamnya juga ada kebaikan. Nah, ini. Oke. Jadi orang-orang yang mendapat kredit ribawi itu harus kita bagi menjadi dua lagi. Yaitu orang-orang yang dapat kredit ribawi, tapi mereka disiplin dan selalu membayar lunas hutang-hutangnya plus ribanya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang-orang yang dapat kredit ribawi, tapi ngemplang. Orang-orang yang kedua inilah yang dapat kredit ribawi tapi ngemplang. Ini juga senep hidupnya, blacklist, man, blacklist. Orang yang pertama ini memang dia ada kekeliruannya, yaitu membayar riba, benar gak? Tapi dia juga melaksanakan salah satu sunnah. Apa itu? Membayar lunas hutang. Benar gak? Jadi waktu kita melihat, kita harus bagi menjadi dua kelompok. Orang-orang yang membayar riba dan tidak, orang-orang yang mengambil kredit ribawi dan tidak mau membayarnya, itu susah hidupnya, men. Tapi orang-orang yang mengambil kredit ribawi, benar gak? Tapi dia menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk membayar hutangnya plus ribanya, inilah biasanya yang menjadi sukses. Kalau mereka aja sukses, ini. Oke, ada dua kelompok kan ya. Kalau mereka aja sukses yang nomor satu, yaitu yang ambil kredit ribawi dan disiplin melaksanakan, melunaskan semua hutang-hutangnya bersama ribanya. Apalagi kalau kita kreditnya bukan pakai kredit ribawi. Benar gak? Apalagi kalau kita pakai pembiayaan yang syariah, ambil dari bank syariah, men, bayar disiplin ke bank syariah. Nama ente jadi harum, semua bank jadi ngerubungin ente, nawarin pembiayaan syariah. Bener gak? Modal perusahaan untuk modal kerja jadi banyak karena bank pada percaya sama ente, bener gak? Kita bisa ngembangin bisnis kita juga melaksanakan sunnahnya untuk selalu bayar tepat waktu dan sebagainya. Jadi kalau kelompok pertama yang ngambil kredit ribawi aja bisa sukses karena dia disiplin bayarnya, apalagi kalau kita ngambilnya pembiayaan yang syariah. Bukan aja kita sukses plus berkah. Back to you, Fit. Mantap Ustadz, malah kita dapat berkah. Ya tapi namanya nanya ngeyel dikit nih. Banyak juga dari para sahabat Smart Skill School menanyakan, nah penting nih Ustadz, boleh nggak akad dengan bank syariah nggak perlu pakai jaminan? Ampun, kita kan rencananya bahasnya tasawuf. Ini pertanyaannya kok jadi bank syariah terus kacau. Oke, gini. Oke, gini ya. Ketika kita membantu orang lain, saudara kita, memberi pembiayaan, memberi pinjaman dan sebagainya, kita harus bagi menjadi dua, Apakah uang yang kita pinjamkan itu uang kita apa bukan? Ini pertanyaan pertama. Benar gak? Dan yang kedua adalah, apakah uang itu, jadi uang itu uang kita apa uang orang lain? Ini pertanyaan pertamanya, benar gak? Apakah uang itu yang kita pinjamkan itu, yang kita kasih pembiayaan itu, pakai uang kita sendiri atau pakai uang orang lain? Nah ini, kalau pakai uang kita sendiri, terserah kita. Benar gak? Terserah kita, nggak usah minta jaminan, nggak usah ambil kelebihan, pinjemin duit aja pakai akad kord, bener gak? Kalau uangnya uang kita, karena terserah kita, uang kita, bener gak? Tapi kalau uangnya uang orang lain, bener gak? Orang-orang yang menaruh uangnya dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito di bank syariah, berarti bank syariah ketika dia memberikan pembiayaan, itu tidak menggunakan uangnya dia sendiri, tapi menggunakan uangnya orang lain. Karena uang yang disalurkan oleh bank syariah itu adalah uangnya orang yang nyimpen di bank syariah, bukan uangnya bank syariah sendiri, bener gak? Dan orang-orang yang nyimpen uangnya di bank syariah kan nggak mau uangnya hilang, bener kan? Oleh karena itu bank syariah minta jaminan. Nah ini,
Supaya apa? Supaya orang-orang yang nyimpen di bank syariah, ketika dia mau ngambil uangnya, uangnya ada. Karena uangnya emang kita jagain. Itu sebabnya bank syariah minta jaminan. Dan minta jaminan ini diatur dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Nah, benar gak? Allah dalam surat Al-Baqarah mengingatkan pada kita, farihanum maqbudah, istilahnya itu. Maka hendaklah engkau minta jaminan dari orang yang berhutang itu. Jadi nggak ada yang salah dengan jaminan, benar gak? Oke. Nah, tadi kita udah bahas kan, karena kitanya uangnya uang orang lain yang kita salurin, kita minta jaminan, benar ya? Dan karena orang yang naruh di bank syariah berupa simpanan juga mengharapkan bagi hasil, maka kita nyalurinnya juga tidak dengan cara minjemin uang, tapi kita minjeminnya dengan akad-akad yang memang didesain dalam Islam untuk bisnis, benar ya? Karena nggak fair dong, ente minjem, meminta pembiayaan untuk ngedein usaha ente, berarti ente bisnis dong. Masa minta dari bank syariah, ente kagak bisnis, benar ya? Jadi dari bank syariah ente nggak mau bayar kelebihan, nggak mau pakai jaminan, padahal ente pakai untuk ngegedein usaha ente sendiri, nggak adil dong, benar nggak? Kecuali memang uangnya itu bukan untuk bisnis, bukan untuk kenikmatan kita beli mobil baru, rumah baru, motor baru, tapi emang untuk keperluan kita. Nah, kalau itu baru namanya akadnya qard, minjemin uang. Di bank syariah ada juga qard, namanya qardul hasan. Ini memang diberikan pada orang-orang tertentu yang memang tidak mampu dan menurut penilaian bank berhak untuk mendapatkan qardul hasan itu, atau qard yang tidak ada kelebihan sama sekali. Bahkan juga di bank syariah kita nggak minta jaminan sama sekali. Tapi memang mereka itu dikhususkan buat kelompok tertentu aja. Back to you, Fit. Ustadz, kalau saya bisa nggak dapat qard? Kalau ente pasti nggak dapat. Kan? Gitu sih. Oke, Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk para sahabat. Kita ketemu lagi next episode, insya Allah. Ma'assalamah karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.